Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rifki Nurhuda Channel ya. Gue masih berada di Garden Parfum. Nah, gue pengen sedikit berbagi untuk teman-teman semua. Yang pertama soal ini, usaha parfum untuk pemula. Bagaimana sih cara kita untuk memulai suatu usaha, khususnya usaha parfum? Yang pertama, memang di mana-mana namanya usaha pasti membutuhkan modal ya. Nah, modal di sini berarti modal berupa uang, berupa tempat, bahkan modal keberanian yang lo bisa nih ya. Setiap usaha ya, nggak hanya untuk parfum aja. Tapi hari ini gue akan membahas sedikit soal usaha pemula usaha parfum untuk pemula. Bagaimana sih caranya membuka usaha parfum? Kebetulan gue buka usaha ini udah dari tahun 2017. Jadi sebentar lagi kita ulang tahun yang keempat nih ya. Ya mudah-mudahan dengan usaha ini kita akan lebih berjaya lagi, lebih stable lagi, terus dengan kondisi PPKM seperti sekarang ya, yang diperpanjang terus entah sampai kapan, bagaimana cara kita menyikapinya. Oke, sebelum kita memulai sesuatu usaha, kalau saya pribadi, saya menggunakan analisis yang saya pelajari waktu saya di kuliah dulu ya. Kebetulan kuliah dulu di salah satu universitas swasta di Bandung. Sekarang sudah besar ya, jadi namanya sekarang udah Telkom University ya. Bukan endorse nih ya, cuman emang gue bangga menjadi lulusannya mereka ya. Jadi memang di sana gue ambil jurusan manajemen bisnis telekomunikasi dan informatika. Kenapa gue ngambil jurusan itu? Karena memang di dalam satu jurusan itu, satu kuliah, gue bisa mendapatkan 4 hal. Yang pertama manajemen, yang bisa berguna ke semua lini usaha dan pekerjaan. Bisnis jelas, telekomunikasi juga, dan informatika juga. Nah, jadi memang sedikit demi sedikit base-nya memang kita di manajemen, tapi kita punya keahlian di bidang bisnis, informatika, dan telekomunikasi juga. Nah, hari ini gue mau menerapkan saya sudah menerapkan dan sudah mencoba dan sudah melakukannya. Jadi pertama, sebelum kita memulai satu usaha apapun itu kembali ya, terlebih di sini saya melakukan usaha parfum isi ulang atau parfum refill yang dimana kebutuhan dasarnya ini memang sudah menjadi bukan barang yang tersier ya, bukan barang mewah lagi, karena dengan menjamurnya atau pertumbuhan ekonomi kita, orang-orang juga kan mementingkan kayak kebutuhan wangiannya mereka. Nah, salah satu pilihannya adalah datang ke toko parfum isi ulang. Nah, buat teman-teman yang belum tahu how to-nya, bagaimananya, nanti sebentar lagi kita akan coba ulas nih. Pertama dari udah pernah dengar pastinya tentang SWOT analysis ya. Emang bukan sewot ya, tapi SWOT analysis. Nah, kalau SWOT analysis ini adalah S-nya itu strength, W-nya itu weakness, O-nya itu opportunity, dan T-nya itu adalah threat. Nah, apa sih strength itu? Strength itu adalah kekuatan kita. Weakness itu adalah kelemahan kita. Opportunity adalah kesempatan. Nah, threat itu adalah ancaman. Oke, penjabarannya kurang lebih kayak gini sih teman-teman. Strength itu adalah kekuatan. Di mana kekuatan di usaha kita apa nih? Contoh ya, kita contohkan di Garden Parfum ini. Kami punya aset, alhamdulillah ini tempat ini adalah aset kami tidak menyewa. Itu adalah satu strength buat kami. Nah, di daerah saya buka ini di Jalan Ratu di Balau di Kota Bandar Lampung ini, saat 2017 ini pemain parfum itu hanya ada sekitar 2-3. Ya, alhamdulillah sekarang sudah berkembang kurang lebih jadi 7-8 toko. Ya, kita tidak akan takut bersaing di sana karena kita punya strength masing-masing tadi ya. Pertama, kalau kita pribadi di sini adalah strength ya, adalah tempatnya nggak nyewa gitu kan ya, alhamdulillahnya itu. Nah, cuma buat teman-teman harus bisa temukan strength dari apa sih strength dari kekuatannya dari bisnis yang mau kita jalankan ini gitu. Kurang lebihnya pembedanya kita di situ apa, udah gitu W-nya weakness itu juga kita harus pikirkan, karena setiap usaha, bisnis, pekerjaan pasti ada kelemahannya. Weakness itu adalah kelemahan. Nah, kelemahan ini juga harus kita pikirkan. Kalau di sini kelemahannya adalah rata-rata orang yang ada di daerah saya itu adalah kaum karyawan. Maksudnya kaum karyawan di sini adalah mereka pergi jam 7 pagi pulang sore hari.
Jadi ada waktu, kalau bahasa kerennya itu 8 to 5 itu ya. Jadi mereka masuk jam 8, pulang jam 5. Jadi ada jeda di siang hari ini di mana customer kita itu menipis. Nah, jadi saya menerapkan sistemnya adalah seperti ini. Untuk buka toko, untuk mengalahkan si weakness ini ya, buka toko kita diterapkan di jam 9 pagi. 9 pagi adalah di mana orang sudah banyak free dan memang banyak sekali yang karyawan sudah bekerja semua. Tapi juga kan di situ ada teman-teman yang pedagang atau teman-teman yang driver online dan sebagainya. Nah, itulah kesempatan kita. Jadi kita buka jam 9 pagi dan kita tutupnya di jam 9 malam. Jadi toko Garden Parfum ini beroperasi kurang lebih 12 jam. Ya, kecuali saat PPKM kayak gini ya. Kalau PPKM kayak gini kita tutup jam 8 malam. Buka tetap jam 9 tapi tutupnya jam 8 malam gitu. Jadi teman-teman juga, ini hanya contoh kecil aja. Jadi kalau teman-teman tahu weakness-nya dari usaha yang kita jalankan, gimana cara nyikapinnya tuh, menutupinya gitu. Strength pun begitu. Nah, udah gitu yang ketiga, opportunity, kesempatan. Nah, kesempatannya apa? Kesempatan di sini adalah alhamdulillah di lingkungan saya membuka usaha ini sudah banyak toko-toko yang berjalan lebih lama. Sudah ada yang 20 tahun, sudah ada yang 15 tahun. Di sebelah kanan saya ada fotokopian, di sebelah kiri saya itu ada kantor pos, di mana keramaian selalu datang ya. Di sebelah sana ada toko serba atau serba kecil gitu. Nah, itu adalah opportunity buat kita. Dan di belakang ruko kami ini itu adalah perumahan yang sudah berdiri dari tahun 96. Itu sudah banyak warganya dan lingkungannya lingkungan padat, hampir nggak ada rumah yang kosong. Jadi menurut analisis kami, ini ada satu kesempatan nih, opportunity buat kita membuka usaha di mana ini belum ada nih di daerah Perumda 2. Nah, ini buat teman-teman juga harus temukan nih opportunity-nya. Ini bukan ngajarin lagi kembali, ini hanya sharing dan bercerita tentang bagaimana cara memulai usaha parfum isi ulang ini. Ataupun usaha-usaha lain ya. Nah, threat kembali. Ini adalah kenapa di SWOT analysis dibilang threat itu terakhir. Itu adalah ancaman. Nah, ancaman dari usaha kita apa? Ini bisa berupa ancaman dari internal, bahkan dari eksternal juga. Nah, kalau dari internal bisa saja dari ancamannya karena kayak parfum isi ulang ini adalah retail. Di mana retail ini barangnya banyak dan kita harus menghitungnya itu harus jeli banget, di mana kecurangan akan terjadi, threat-nya itu ya, threat yang internal itu dari pegawainya sendiri. Bisa aja ada pelanggan yang beli tapi tidak dicatat di pembukuan. Itu satu ya. Nah, itu masih banyak lagi sebenarnya. Contoh yang kedua adalah dari threat itu adalah yang eksternal. Eksternal ini dari mana? Eksternal bisa dari kompetitor-kompetitor kita. Bisnis parfum isi ulang ini sedang booming di tahun 2020 sampai 2021 ini. Di Bandar Lampung sendiri, dari ujung Jalan Ratu di Balau ini sudah ada kurang lebih 7 sampai 8 toko lah parfum isi ulang. Ada yang baru berdiri, ada yang sudah lama berdiri. Nah, cuman bagaimana cara kita mempertahankan eksistensinya gitu. Nah, si thread ini kita menyikapinya bagaimana? Ada satu pelajaran waktu kami kuliah waktu itu adalah good service and good service excellent. Jadi kita berikan pelayanan yang sangat bagus kepada konsumen kita. Jadi kalau untuk buka suatu usaha, sebelum konsumen itu menyukai produk yang Anda jual, itu akan melihat siapa yang menjualnya gitu. Jadi kalau misalkan datang ke toko saya, orang akan pasti, "Bang, Om," kadang manggilnya kayak gitu. Mereka akan kenal saya sebagai Om Parfum. Itu. Oke ya, SWOT analisis sudah kurang lebih kayak gitu. Ini bukan menggurui lagi kembali ya untuk cara memulai usaha parfum isi ulang atau parfum refill ini. Yang kedua, saya akan cerita dikit soal 4P. Ini standar di marketing ya. 4P itu ada 4P analisis. Kalau bahasa keren analyze 4P. Jadi ada produk, price, place, sama promotion. Nah, produk ini kita harus tahu nih sebelum kita mau memulai usaha, apa nih yang mau kita jual produknya. Jangan sampai Anda udah buka-buka aja usaha nanti mah gampang. Enggak kayak gitu.
Nah, kalau produk itu bisa kita konsepkan dari awal memang ya. Produk kita mau pakai parfum Anu dari distributornya Anu. Kita harus cari tahu dulu di jalur distribusinya, harganya, terus udah gitu pelayanan mereka seperti apa, jenis parfum yang mereka tawarkan seperti apa. Nah, udah gitu itu untuk produk ya. Untuk yang kedua price itu harga. Harga di sini bisa berarti harga kita ngambil barang dari distributor atau harga jual kita ke konsumen. Dimana yang namanya orang berbisnis, usaha dagang itu pasti harus menghasilkan keuntungan sebenarnya. Nah, jadi kalau dari price ini kita lihat juga situasi sekitaran kita ini. Produk yang kita jual masuk nggak ke kalangan dompet-dompetnya konsumen sekitar sini, karena yang kita sasar adalah warga sekitaran sini. Nah, kalau waktu di dunia parfum itu dulu saya sempat lihat price listnya dari produsen, salah satu itu adalah ya mereknya kita nggak sebutin ya. Nah, udah gitu buat saya itu wah tinggi sekali ya gitu. Nah, itu yang kepikiran, bisa nggak ya saya menjual. Jadi akhirnya saya mencari alternatifnya. Dan kebetulan saya dapat dari salah satu distributornya di sini, kami memakai Parfek gitu. Nah, dari sisi harga, kualitas itu masuk dengan untuk mulai usaha parfum refill ini. Oke, nah udah itu yang ketiga, itu adalah place, di mana tempat kita mau berusaha, berdagang atau berbisnis. Lihat dulu nih, jangan sampai lo ngambil tempat di mana daerahnya itu adalah, taruhlah misalkan perkampungan, dan lo ngejual di situ adalah bukan burger, lo ngejual itu adalah boba yang harganya di atas 15.000 gitu. Itu nggak akan masuk nih. Jadi kita harus memperhatikan place-nya itu kembali. Nah, kalau kami di sini place ya alhamdulillah ini sudah ramai tempat ini gitu. Jadi tanpa kita nggak terlalu pusing lah di P yang ketiga ini. P yang terakhir itulah promotion. Nah, kalau dengar-dengar promotion, dengar-dengar kayak SPG gitu kan, sales promotion girl. Enggak juga sih, tapi pasti promotion. Dalam membuka usaha pasti kita harus melakukan satu promosi nih. Waktu awal kami membuka usaha parfum isi ulang Garden Parfum ini, kami promosi gampang sebenarnya. Pokoknya gimana caranya tempat ini menarik perhatian orang. Dan begitu mereka datang, kita langsung tawarkan promosi kita yang pertama adalah beli 2 botol gratis 1. Nah, itu cukup menarik kan ya. Memang di situ kita tidak memperoleh profit atau margin yang besar. Tapi pada dasarnya kita mengenalkan nih pelayanan kita, terus kita mengenalkan produk kita. Nah, kita kenalkan apa sih yang ada di toko parfum Garden ini gitu kan. Nah, udah gitu itu adalah 4P. Jadi SWOT analisis ya. 4P ini udah kayak kuliah aja sebenarnya. Cuman ini benar-benar jangan asal buka suatu usaha, harus dipikirin sebenarnya. Selain modalnya pertama duit sih sebenarnya. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal katanya kan. Ya, tapi benar sih itu. Nah, kalau untuk bicara masalah modal, parfum isi ulang ini bermacam-macam, apalagi di tahun-tahun 2019, 2020, 2021 banyak grosir besar yang menyediakan paket pemula. Itu mulainya bahkan dari 500.000 sudah ada. Jadi teman-teman bisa mencari informasi seperti ini tuh di sosial media itu banyak, sudah ada grup-grup kayak Kopi, komunitas pengusaha parfum Indonesia itu ada juga. Jadi untuk modal jangan takut. Tapi saran kembali adalah SWOT analisis dulu, terus 4P-nya itu jalankan gitu. Terus pikirkan untuk promotion ini salah satu tekniknya adalah berjualan kan memang. Nah, itu mau secara online atau offline gitu. Kalau offline ya cukup buka toko nunggu orang datang. Cuma di zaman PPKM seperti ini di mana Covid masih merajalela di Indonesia, kita harus pikirkan alternatif lainnya selain offline. Ya, yang kami lakukan nanti ada sesi di mana saya akan ceritakan di skala pandemi seperti ini bagaimana cara minimal omset kita stabil meskipun pandemi gitu. Nah, oke, berarti tadi udah SWOT 4P, terus udah gitu
duit ya, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Nah, terus kalau modal gampang lah, informasi mah gampang, banyak di mana. Kalau modal juga kan bisa pakai yang besar, bisa pakai kalau besar lebih baik lagi memang. Dan tujuannya lagi, eh, tujuan buka usaha ini apa? Mau sifatnya mau grosir kah, mau retail kah? Nah, kalau saya memang kami lebih ke arah retail. Kalau retail itu memperoleh keuntungannya lebih besar sebenarnya. Nanti bisalah sambil ngobrol-ngobrol ya. Nah, yang terakhir itu juga harus diperhatikan adalah desain ruangan, desain tempat, dan desain logo. Nah, itu juga nanti kita akan berbicara itu tuh. Saya ada kerjasama dengan satu orang yang luar biasa soal desainnya, soal penerapan arti-arti logonya, terus dan banyak lain hal lah. Terus kalau kenapa dinamakan garden parfum? Karena garden itu adalah taman ya. Garden parfum itu jadilah taman parfum-parfum gitu. Simple aja sih gitu. Karena ya garden, taman di mana kita merasa nyaman gitu. Nah, buat teman-teman, buat yang udah nonton jangan lupa di like, di share, terus di subscribe ya. Terus kalau mau ada pertanyaan bisa di komen di bawah ini. Jangan lupa. Oke. Sampai jumpa di channelnya Rifki Nurhuda yang berikutnya. Kita akan ketemu di video-video yang insya Allah akan kita bagi bersama kamu semua. Stay tune.